cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubanta Arus Petungkat Kadat Bangsa Bapegai ke Pengatur Perkara. Perkenalkan, nama saya Lusana Mega dari kelas B16 dengan NIM 2516062802 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan di sini saya akan membahas yang berjudul Bahaya Provokasi dan Hoaks di Media Sosial. Baik, kita langsung saja ke materinya. Apa sih tujuan pembuatan video ini? Hoaks sering dibuat dengan tujuan menipu, menyesatkan, atau mempengaruhi opini masyarakat. Apa sih yang melatar belakangi kasus ini? Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai media sosial. Apa sih provokasi dan hoaks? Provokasi adalah tindakan atau ucapan yang sengaja dilakukan untuk memancing emosi, kemarahan, atau reaksi dari orang lain. Apa sih tujuan provokasi? Tujuan provokasi biasanya digunakan untuk memancing emosi, menimbulkan kebencian, atau memecah belah kelompok masyarakat. Dampak dari provokasi ini biasanya bisa menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Hoaks ini biasanya menyebarkan kebohongan dan membuat kepanikan. Hoaks adalah berita atau informasi palsu yang dibuat dan disebarkan seolah-olah benar. Biasanya hoaks disebarkan untuk menipu, mempengaruhi pendapat, atau menimbulkan kepanikan. Apa sih tujuan dari hoaks? Tujuan ini biasanya menipu atau menyesatkan orang. Isu yang dapat mengancam Pancasila adalah berbagai permasalahan sosial, politik, budaya yang bisa melemahkan persatuan bangsa serta menggeser nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa isu-isu yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memecahkan persatuan bangsa lewat isu sara. Segala bentuk provokasi, diskriminasi, atau penyebaran kebencian yang menonjolkan perbedaan identitas dan melemahkan semangat persatuan. Ada beberapa bentuk-bentuk isu sara yang mengancam Pancasila. Yang pertama, ujaran kebencian dan hoaks berbasis sara. Yang kedua, diskriminasi dan intoleransi. Yang ketiga, politik identitas. Yang keempat, radikalisme dan ekstralisme. Isu sara mengancam nilai Pancasila karena menumbuhkan kebencian dan perpecahan yang bertentangan dengan semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kedua, menumbuhkan kebencian dan intoleransi. Sikap yang berlawanan dengan semangat Pancasila karena merusak persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, menyebarkan disinformasi politik. Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang urusan politik, pemerintahan, atau tokoh publik dengan tujuan mempengaruhi opini masyarakat, menjatuhkan lawan politik, atau menciptakan perpecahan. Menyebarkan disinformasi politik adalah tindakan yang mengancam nilai-nilai Pancasila karena merusak kejujuran, persatuan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya yang terakhir, mendorong ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Menyebarkan, mengajarkan, atau memaksakan paham lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mendorong ideologi yang bertentangan dengan Pancasila adalah ancaman serius terhadap ancaman persatuan dan keutuhan bangsa.
Provokasi dan hoaks di media sosial seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan isu-isu yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi, perpecahan bangsa, dan kebencian antar golongan. Kesan dan argumen logis dalam merumuskan provokasi dan hoaks di media sosial. Provokasi dan hoaks bertujuan memanipulasi emosi dan opini publik, bukan berpikir rasional. Provokasi dan hoaks sering digunakan dalam konteks kampanye politik atau sosial. Untuk yang pertama, membangun kesan tertentu terhadap tokoh, kelompok, atau kebijakan, baik positif atau negatif. Selanjutnya, yang kedua, mengarahkan opini publik. Dengan informasi menyesatkan seolah memiliki dasar logis, padahal tidak. Yang terakhir, mengaburkan fakta dan menggeser fokus masyarakat dari isu utama ke gerasi emosional. Provokasi dan hoaks di media sosial sering digunakan untuk membentuk kesan yang menyesatkan dengan menampilkan argumen seolah logis, padahal tidak berdasar pada fakta. Fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia, karena provokasi menimbulkan perpecahan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hoaks melanggar nilai kebenaran dan merusak hubungan antar manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena masyarakat yang terprovokasi sulit bermusyawarah dengan bijak. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kebenaran di tengah arus informasi yang deras. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, kita dapat menolak segala bentuk provokasi dan hoaks yang merusak kerukunan. Mari kita berhenti sejenak sebelum membagikan berita. Gunakan akal sehat dan jaga hati nurani agar nilai-nilai kejujuran, persatuan, dan kemanusiaan tetap hidup di masyarakat. Apa sih pesan moralnya? Kasus provokasi dan hoaks mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi tanpa moral akan membawa kehancuran sosial. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menanamkan nilai-nilai kejujuran, persatuan, dan kebijaksanaan sebagai terkandung dalam Pancasila agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang damai, cerdas, dan beradab. Dampak dari kasus ini biasanya menyebarkan kebohongan dan membuat kepanikan. Nah, bagaimana sih solusi dari kasus ini? Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, selalu memeriksa sumber informasi. Yang ketiga, menggunakan media sosial dengan positif. Sekian dari saya, terima kasih.